Hampir semua orang pernah mengalami stres, namun kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut agar stres tidak terus berlanjut dan menimbulkan gangguan kesehatan. Stres itu merupakan kondisi yang umum terjadi. Dalam kondisi normal, stres dapat memberikan dampak positif, misalnya membantu kamu bekerja lebih cepat ketika harus menyelesaikan tugas sebelum tenggang waktu. Namun stres dapat menimbulkan dampak negatif jika terus terjadi, berkepanjangan atau dibiarkan tanpa adanya penanganan. Nah, menurut kamu apa sih itu pengertian dari stres? Nah, jadi stres itu adalah perubahan reaksi tubuh kita untuk menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah meningkat, pernapasan lebih cepat, serta otot menjadi lebih tegang. Apa aja sih penyebab dari stres? Nah, faktor penyebab stres adalah berbagai macam masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Stres kerap kali dipicu oleh tekanan batin, seperti masalah keluarga, hubungan sosial, patah hati, cinta tak terbalas, atau masalah keuangan. Selain itu, stres juga dapat dipicu oleh penyakit yang diderita. Ketika kita mendengar hal-hal seperti itu, tentu saja stres ini memiliki dampak. Dan apa saja sih dampak dari stres? Nah, perlu kalian ketahui bahwa dampak stres tidak hanya mengganggu kejiwaan saja, tetapi juga berdampak kepada kesehatan fisik secara menyeluruh, seperti insomnia, sakit kepala, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, depresi, hipertensi, gangguan irama jantung, sakit perut, sembelit, diare, dan lain-lain sebagainya. Wah, cukup berbahaya ya. Terus tentu saja kita akan bertanya, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi stres? Halo guys, selamat datang di channel Investasi Waktu. Untuk yang baru mampir nih, banyak hal yang bisa kita bahas di channel ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Oleh sebab itu, investasikan sedikit saja waktu kamu untuk menonton habis video kali ini. Siapa tahu kamu mendapatkan jawaban yang kamu cari-cari selama ini. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, oke? Thank you. Baik, kita kembali ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi stres? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 6 cara mengatasi stres dengan mudah. Kita menuju cara yang pertama. Ceritakan keluh kesah kepada orang yang terpercaya. Memendam perasaan itu bukanlah hal yang sangat bagus atau tidak disarankan ya. Karena memendam perasaan itu akan membuat masalah itu menumpuk dalam diri kita sehingga akan menambah lebih parah lagi stres yang kita hadapi. Lebih baik lepaskan beban dengan ceritakan semua hal yang terjadi kepada orang yang terpercaya bagi kamu. Misalkan kepada orang tua atau keluarga besar yang terpercaya, sahabat, kakak, adik, atau psikolog. Percayalah, setelah kamu menceritakan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu, kamu akan menjadi lebih rileks, santai, dan lebih tenang. Cara yang kedua, berolahraga. Berolahraga selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga juga dapat meredakan stres. Dengan berolahraga, tubuh kamu akan menjadi rileks dan pikiran kamu akan teralihkan dan tidak memikirkan masalah yang membuat kamu stres. Sehingga hal tersebutlah yang dapat memperbaiki suasana hati kamu. Kamu tidak perlu berolahraga dengan sangat berat untuk melepaskan stres kamu. Cukup jalan santai, jogging, skipping, main sepeda di sekitar komplek kamu itu sudah cukup loh untuk meredakan stres. Tidak perlu harus olahraga yang mahal atau yang berat-berat. Cara yang ketiga, lakukan meditasi. Ketika kamu melakukan meditasi atau yoga selama 10-15 menit yang dilakukan 4-5 kali dalam 1 minggu. Dan hal ini dapat membuat pikiran kamu jauh lebih rileks. Melakukan meditasi dapat menurunkan kadar hormon stres, yaitu yang disebut dengan kortisol, sehingga Anda dapat lebih tenang setelahnya. Jadi, lakukanlah meditasi 4-5 kali dalam 1 minggu, dengan durasi 10-15 menit saja. Cara yang keempat, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti memasak, berkebun, memelihara tumbuhan dalam rumah, melukis, atau sekedar bernyanyi bisa membuat tubuh menghasilkan hormon bahagia, yaitu dopamin. Dengan begitu, tubuh kamu akan menjadi lebih rileks.
Namun pastikan kegiatan yang kamu lakukan adalah kegiatan yang membuat kamu senang. Dan kegiatan itu adalah kegiatan yang positif agar tidak menimbulkan masalah baru lagi. Cara yang kelima, fokus pada saat ini. Jangan terlalu lama terjebak pada peristiwa yang sudah terjadi. Terlebih lagi, peristiwa itu membuat kamu semakin sedih. Jalani saja hidup saat ini, dan jangan cemaskan apa yang nanti akan terjadi. Mungkin saja itu tidak akan terjadi ya, jadi santai aja, jalani saja hidup saat ini. Menjalani hidup dengan perasaan yang bahagia dan pikiran yang positif dapat memberikan pengaruh baik pula kepada kehidupan kamu yang akan datang. Nah, jadi kita jangan terlalu berfokus pada masalah, tapi berfokuslah kepada solusi. Yang terakhir, poin ke-6, terapkan pola hidup sehat. Selalu terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bernutrisi, tidur yang cukup, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan tidak menggunakan obat-obat terlarang. Mulai sekarang, cobalah untuk memanajemen pola hidup yang sehat, karena ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita dalam mengatasi stres. Nah, itu tadi guys pembahasan kita tentang stres. Jangan remehkan stres ini, karena stres ini akan menurunkan kinerja atau produktivitas kita setiap hari. Jangan kita sampai kalah oleh pikiran kita. Memang kita tidak bisa mengendalikan situasi di sekitar kita, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita dan diri kita. Dari sinilah kita akan mampu untuk bertahan dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap orang, setiap manusia, dan juga setiap anak muda pasti menghadapi yang namanya stres atau quarter life crisis. Semua orang akan merasakan hal itu. Tidak ada anak muda yang tidak pernah menangis. Jadi kamu tidak sendiri. Tetap semangat, tetap optimis dalam menghadapi segala masalah. Oke, video kita sepertinya sudah sampai di penghujung. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih kalian sudah menginvestasikan sedikit waktu kalian untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan juga teman-teman kamu. Oleh sebab itu jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini. Saya Andra Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.